Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat muslim? Semoga kita selalu diberikan limpahan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat Nabi yang termasuk dalam golongan orang pertama yang masuk Islam. Ia mendapat gelar As-Siddiq karena perannya menjadi orang pertama yang membenarkan ajaran Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar bukan hanya orang terdekat Rasulullah yang disebut sebagai sahabat paling utama, tetapi juga ayah mertua Nabi Muhammad SAW. Ia diketahui berperan aktif dalam berbagai kegiatan umat Islam, mulai dari ikut berperang, berhijrah, berdakwah, dan mengislamkan orang. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar yang menggantikannya sebagai khalifah untuk memimpin umat Islam. Nama asli Abu Bakar adalah Abdul Ka'bah, yang merupakan keturunan keluarga kaya Bani Tamim dari suku Quraisy yang lahir di kota Mekah pada sekitar tahun 573 Masehi. Ayahnya bernama Abu Quhafa Utsman, sedangkan ibunya bernama Salma binti Sakhar. Sejak kecil, Abu Bakar sering menghabiskan waktunya dengan bermain bersama unta dan kambing, karena memang sangat menyukai kedua hewan tersebut. Karena kesukaannya pada unta, ia mendapatkan julukan sebagai Abu Bakar, yang berarti bapak anak unta. Ketika berumur sekitar 10 tahun, ia ikut sang ayah pergi ke Suriah untuk berdagang, yang telah menjadi tumpuan kehidupan ekonomi keluarganya. Hal itulah yang kemudian membawa Abu Bakar dalam perjalanan bisnis hingga ke Yaman, Suriah, dan beberapa tempat lainnya. Keberhasilannya dalam berbisnis membuat Abu Bakar menjadi pedagang kaya dan naik status sosialnya. Ia kemudian ditunjuk sebagai kepala suku di golongannya. Terlebih lagi, Abu Bakar merupakan orang yang terpelajar, mampu baca tulis, serta menyukai puisi, suatu hal yang sangat langka di kalangan Quraisy saat itu. Bahkan ia sering mengikuti festival tahunan di UKAS dan ikut berpartisipasi dalam simposium puisi. Karena memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa, Abu Bakar sangat paham tentang sejarah dan politik suku-suku Arab. Sebelum Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa ia adalah utusan Allah SWT, Abu Bakar sedang dalam perjalanan bisnis ke Yaman. Saat dalam perjalanan, ia bertemu dengan seorang peramal yang memprediksi bahwa Nabi yang ditunggu-tunggu telah datang. Begitu Abu Bakar pulang dari Yaman, ia diberitahu oleh teman-temannya bahwa Muhammad menyatakan dirinya sebagai utusan Allah. Begitu mendengar ajakan Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar langsung menerimanya dan memeluk Islam tanpa ada rasa ragu sedikit pun. Hal itu karena Nabi Muhammad SAW terkenal akan kejujurannya, lurus hatinya, dan kejernihan pikirannya, sehingga Abu Bakar mempercayainya dengan sepenuh hati. Abu Bakar pun termasuk dalam 10 orang pertama yang memeluk Islam setelah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu, Rasulullah memberi nama Abu Bakar Abdullah, yang artinya hamba Allah. Sedangkan gelar Abu Bakar adalah As-Siddiq, yang artinya berkata benar, setelah ia membenarkan peristiwa Isra Mi'raj yang diceritakan Nabi kepada para pengikutnya. Oleh karena itu, ia lebih dikenal dengan nama Abu Bakar As-Siddiq. Setelah resmi menjadi muslim, Abu Bakar turut serta dalam dakwah menyebarkan Islam dan berhasil mengislamkan Utsman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, serta beberapa tokoh penting dalam Islam lainnya. Selain itu, ia juga membujuk teman-teman dekatnya untuk masuk Islam. Namun, periode awal dakwah Nabi Muhammad SAW memang mengalami banyak tantangan. Bahkan para budak yang telah memeluk Islam banyak yang disiksa. Mengetahui hal ini, Abu Bakar membebaskan para budak muslim dengan menebusnya dan membiarkan mereka pergi. Salah satu budak yang dibebaskan Abu Bakar adalah Bilal bin Rabah, yang kemudian menjadi muazin pertama umat Islam. Ketika penyiksaan semakin masif dilakukan oleh para pemuka Quraisy terhadap para pemeluk Islam, Nabi Muhammad SAW menyerukan pengikutnya untuk hijrah ke Yasrib atau Madinah. Nabi Muhammad SAW pun berangkat hijrah ditemani oleh Abu Bakar pada tahun 622 Masehi. Begitu sampai di Madinah, Rasulullah langsung memerintahkan untuk mendirikan sebuah masjid. Abu Bakar kemudian membayar sebidang tanah untuk mendirikan masjid, yang kemudian dinamakan Masjid Nabawi. Di Madinah, Abu Bakar menjabat sebagai kepala penasehat Nabi Muhammad SAW. Hubungan itu semakin erat setelah Nabi menikah dengan putrinya yang bernama Aisyah. Setelah itu,
Abu Bakar tercatat berperan dalam berbagai pertempuran dengan kaum Quraisy, seperti Perang Badar, Perang Khandaq, dan Perang Uhud. Ketika Nabi Muhammad SAW mulai sakit, Abu Bakar sering menggantikan perannya sebagai imam sholat. Pada 632 Masehi, Nabi Muhammad SAW wafat dan Abu Bakar menjadi orang yang paling tabah menerima kepergiannya. Ia bahkan harus menenangkan Umar bin Khattab yang tidak percaya Nabi telah wafat. Setelah itu, diadakan musyawarah untuk mencari pemimpin pengganti Nabi Muhammad SAW, di mana Abu Bakar terpilih sebagai khalifah atau dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin pertama. Tidak lama setelah Abu Bakar dibaiat menjadi khalifah, muncul kelompok-kelompok pemberontak yang ingin melepaskan diri dari pemerintahan Islam yang baru saja berdiri. Khalifah Abu Bakar sendiri yang kemudian memimpin pasukan untuk menumpas pemberontakan oleh kaum Abbas dan Zubyan di luar kota Madinah. Semasa pemerintahan Abu Bakar, kekhalifahan Islam mampu menaklukkan Persia dan Syam. Di Persia, pasukan Islam dipimpin oleh Khalid bin Walid yang dibantu oleh Iyad ibnu Ghanam. Setelah itu, diutus pasukan untuk menaklukkan negeri Syam yang saat itu menjadi pusat kekaisaran Romawi. Pertempuran untuk menaklukkan Syam begitu alot, hingga puncaknya pada pertempuran Yarmuk yang berlangsung selama berminggu-minggu. Pada akhirnya Syam berhasil ditaklukkan oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Khalid bin Walid. Pada tahun 632 Masehi, Abu Bakar terlibat dalam pertempuran melawan pemberontak dan nabi palsu atau dikenal sebagai Perang Yamamah. Di akhir pertempuran, banyak penghafal Al-Quran yang gugur hingga membuat Umar bin Khattab resah. Pasalnya, pada saat itu Al-Quran masih menyebar di kalangan sahabat, di mana sebagian dari mereka hanya menghafal dan tidak mencatatnya. Melihat itu, Umar meminta Abu Bakar untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Tulisan Al-Quran kemudian dikumpulkan dari para penghafal dan media tulis seperti tulang dan kulit untuk disimpan oleh Abu Bakar. Dengan demikian, Abu Bakar juga memiliki peran dalam pelestarian teks-teks tertulis Al-Quran. Pada bulan Agustus 634 Masehi, Abu Bakar mengalami demam tinggi dan harus terbaring di tempat tidur. Ketika kondisinya memburuk dan merasa bahwa ajalnya sudah dekat, ia memanggil Ali, memintanya untuk memandikan jenazahnya seperti saat memandikan jenazah Nabi Muhammad SAW. Sebelum meninggal, Abu Bakar mewasiatkan bahwa Umar ditunjuk sebagai khalifah kedua yang menggantikannya. Akhirnya pada 23 Agustus 634 Masehi, Abu Bakar meninggal karena sakit dan dimakamkan di samping makam Nabi Muhammad SAW. Demikian riwayat singkat tentang Abu Bakar As-Siddiq, salah satu sahabat yang pertama kali masuk Islam. Demikian informasi yang dapat disampaikan oleh Ragam Islam Channel pada kesempatan kali ini. Semoga informasi tentang Abu Bakar As-Siddiq dapat menjadi pelajaran dan hikmah bagi kita semua dalam mempertahankan keimanan Islam kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.